kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Kamu dulu saudara yang baik, kenapa dia tiba-tiba mengkhianatiku? Mulai sekarang, saya akan menganggap identitas Anda seperti untuk Anda. Anda hanya seorang yang mati tanpa identitas. Mantan pemimpin sekte tersembunyi itu terlahir kembali, namun ketika dia bangun, yang dia miliki hanyalah tubuh yang rusak. Siapa kamu? Akankah Feng Qiu yang menjadi Feng Qingse mampu memulihkan penampilannya dan merebut kembali semua miliknya? Dia memiliki kakak laki-laki yang melindunginya diam-diam. Adik pengemis, apa yang kau lakukan? Anda menjadi adik perempuan saya, dan saya akan menjadi kakak Anda. Gimana? Cingke, wajahmu. Apa yang akan dilakukan oleh Cingke Feng yang menghadapi 3 orang? Aku Feng Qiu, juga dikenal sebagai Feng Cingke. Tentu saja, Anda juga bisa memanggil saya sebagai dokter hantu atau ghostly doctor. Saat dia bangun, apa ini Gordon? Untuk berpikir bahwa aku, pemimpin dari sekte tersembunyi, akan mati dalam kecelakaan. Tiba-tiba, kau telah bangun. Baguslah kalau kau udah bangun. Lagi pula, aku tidak suka bermain dengan orang mati. Untuk berpikir bahwa aku berhasil mendapatkan barang berkualitas tinggi seperti ini. Meskipun kau cacat, tubuh Gyo yang lembut ini tidak kalah dengan wanita dari keluarga kerajaan. Kau cari mati. Dengan cepat, Feng Jingke menendang orang itu. Orang itu terpental jauh. Jalang, kau berani menendangku? Biarkan aku memukulmu sampai mati. Orang itu menyerang, tapi dengan mudah serangannya ditahan, dan dia mencekik orang itu. Orang itu pun pingsan ya mungkin ya. Dia pun pergi ke kaca. Katakan padaku, siapa kamu? Aku Feng Cingke. Siapa kamu? Aku Feng Qiu. Aku adalah roh dari dunia yang berbeda. Tubuh ini seharusnya udah mati kan? Kenapa rohmu masih ada di sini? Aku membencinya. Aku nggak bisa menerimanya. Surwoyun, dialah yang menyebabkan tragedi ini untukku. Aku awalnya adalah putri tertua di keluargaku, dan Surwoyun adalah saudaraku yang baik. Tapi aku nggak pernah menyangka dia akan meniru identitasku untuk statusku di keluarga Feng, merebut tunanganku, dan bahkan menjelek-jelekanku sebelum mengirimku ke rumah bordil ini agar orang lain bersenang-senang. Aku nggak bisa menerimanya. Kenapa dia melakukan itu? Aku sudah mati. Tubuh ini sekarang milikmu. Aku hanya memiliki 2 keinginan. Yang kesatu, untuk melindungi keluargaku atas namaku dan memperlakukan mereka sama seperti aku memperlakukan mereka. Jangan biarkan mereka tahu kalau aku udah mati. Bagaimana dengan kondisi kedua? Untuk permintaan kedua, aku ingin Surwoyun tinggal di neraka. Bahkan membunuh dengan sekali pedang tidak bisa menyelesaikan kebencian yang mendalam di hatiku. Aku akan meninggalkan semua kenanganku untukmu. Feng Qiu, kau harus membantuku. Surwoyun. Menarik. 2 hari kemudian, dia menjadi pengemis. Lalu ada seseorang yang menjatuhkan sebuah bola. Saat dia lihat, itu dia, kakak ipar. Kakak ipar, akhirnya aku menemukanmu. Kakak ipar. Dia terlihat seperti pria muda yang tampan dari belakang. Kenapa saat dia berbalik, dia berubah menjadi umur 30-an. Ditambah dengan mirip paman lagi. Berhenti memelukku. Kau mengenali orang yang salah. Kakak ipar, aku gak mengenali orang yang salah. Kau bilang kau punya jenggot, dan aku bertemu denganmu ketika aku masih muda. Tidak mungkin aku salah mengenali orang. Kakak mati. Tidak ada orang lain di rumah, dan ibu tiriku ingin menjualku. Kakak ipar, jangan mengusirku. Guys, itu kayaknya tadi bukan manggil deh, kayak nangis. Nangis. Sorry, Mimin kirain itu namanya Wuwu. Berhenti memelukku. Aku akan membiarkanmu mengikutiku. Kakak ipar, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Feng Cingke pun mulai mengikutinya. Kakak ipar, berjalanlah pelan-pelan. Aku tidak bisa menggapaimu lagi. Saat dia memegang, tiba-tiba tangannya dilepaskan. Kakak ipar, jangan marah. Aku tidak akan menarik lengan bajumu. Kakak ipar, kau udah keluar dari kota. Berhenti mengikutiku. Kakak ipar, apa yang kau bicarakan? Aku bukan kakak iparmu. Jangan panggil aku begitu. Kakak ipar,
Paman, tunggu aku. Itu membuatku lelah sampai mati. Kenapa kau berjalan begitu cepat? Berhenti mengikutiku. Tempat yang akan aku tuju adalah hutan 9 volts. Tempat itu memiliki bahaya di mana-mana. Kalau kau masuk, kau hanya akan mengirim dirimu ke kematian. Hutan 9 volts. Paman, aku juga bersedia ikut denganmu ke hutan 9 volts. Berhenti mengikutiku. Dengan cepat, dia langsung pergi. Dasar bajingan pelit. Jangan pedulikan paman dulu dan temukan jamu untuk mendetoksifikasi racun. Jika tidak, tubuh ini mungkin tidak bisa bertahan. Kita sekarang masuk ke 9 volts forest atau hutan 9 volts. Feng Qingke sedang makan. Dia mengambil sebuah tanaman, Voldemort. Lalu dia menaruhnya dalam sebuah kain dan menghancurkan tanamannya. Sedangkan kakak iparnya melihat dari kejauhan. Feng Qingke pun tidur di pohon. Lalu tiba-tiba saat bangun, dia terjatuh. Gubrak. Yo. Aduh, ini sakit seperti kematian. Untungnya nggak ada yang rusak. Lalu dia membuka kain yang berisi tanaman semalam. Saat dimakan, tiba-tiba dia pingsan. Lalu pamannya datang. Mati. Bah, paman. Hah? Kau? Hei, tangannya hei. Kau adalah wanita. Lalu mereka berdua. Dan setelah itu pamannya pingsan. Aku tidak mengeluh bahwa kau seorang pria tua mencium seorang gadis muda sepertiku dan malah memiliki wajah pingsan. Hidungnya cukup lurus, sosoknya juga nggak buruk juga. Aku bertanya-tanya apakah dia memiliki 8 bungkus. Saat dia ingin mengambil barang-barangnya, apa yang sudah kau lakukan? Paman, aku tidak melakukan apa-apa kok. Dalam hati Feng Qingke, kenapa kau bangun begitu cepat? Aku bahkan belum menyentuh paketmu. Paman, tidakkah kau pikir kita memiliki takdir? Karena ini seperti ini, kenapa kita tidak berkumpul bersama? Kenapa kau terus mengikutiku? Karena aku hanya mengenalmu. Dari saat kau memberi aku silver itu, aku segera tahu bahwa kau adalah orang yang baik. Paman, apakah benar bahwa ada banyak binatang buas di hutan 9 volt ini? Karena kau mengetahuinya, pergilah dengan cepat. Paman, aku hanya mengumpulkan herbal di sisimu dan tidak akan memberimu masalah. Dalam hati Feng Qingke, jika aku tidak dapat menemukan ramuan medis, maka itu akan memalukan bagi gelarku sebagai ratu herbal. 3 daun merah. Ini adalah harta berharga. Jika aku menghancurkan akarnya, itu akan sia-sia. Tapi tiba-tiba ada panah yang mengarah ke dia. Tapi untungnya Feng Qingke berhasil menghindar. Saat dilihat, ternyata sekumpulan orang. Hei, serahkan 3 daun merah itu. Dasar kau pengemis, kau pasti bosan hidup, bahkan berani datang ke sini dan bukannya mengemis di jalanan. Kenapa kau mencari daging di sini daripada tinggal di rumah bordil? Hanya saja kau mencoba untuk menghubungkannya. Kau cari mati. Dengan cepat Feng Qingke menghindar. Mereka kaget terlalu cepat. Sialan. Lagi, jika kau melakukannya lagi, maka aku tidak akan bersikap sopan. Feng Qingke hanya melemparkan batu kecil, tapi dia langsung terjatuh. Itu benar-benar seperti anjing memakan kotorannya sendiri. Aduh, dasar pengemis sampah. Lalu dia mengambil pisau kecil. Matilah kau. Dengan cepat Feng Qingke menghindar. Dia menarik badannya dan langsung menahan tangannya. Baunya enak. Kau, apa yang kau? Kakak, tunggu, jangan bergerak. Kulit lembut seperti ini, apa yang akan terjadi jika aku terkejut dan memotongnya secara tidak sengaja? Adik kecil, keponakanku telah dimanja sejak muda. Aku harap kau bisa memaafkan kesalahannya. Jadi dia bisa dengan santai membunuh orang hanya karena dia manja sejak muda. Jika aku tidak mengelak cukup cepat, aku mungkin udah ada di tempat King Yama. Sedikit note, kalau King Yama's Palace itu mengarah ke kematian. Aku hanya membalas budi. Sebenarnya aku juga ingin memperlakukan wanita muda ini dengan sangat baik. Kau jangan main-main. Apa yang kau inginkan? Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin uang untuk melepaskan stres. Lalu bawahannya melemparkan sebuah kantung uang dan dia menangkapnya. Mulai sekarang kita tidak saling kenal. Aku akan membebaskannya. Dan sebagai gantinya, kalian tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Baiklah. Sialan pengemis kecil. Dasar mengambil keuntungan dariku. Yingro berhenti bermain-main. Dia pun naik ke kudanya dan mereka pun pergi. Paman, lihat berapa banyak uang yang aku miliki. Bagaimana kalau aku menraktirmu anggur? Mereka berdua pun akhirnya pergi. Sedangkan di konvoi tadi, paman kedua, kenapa kau tidak membunuh bocah itu? Pria berbaju hitam itu bukan orang biasa. Aku bahkan tidak mengetahui tingkat kultivasinya. Anak itu juga sangat licik. Dia belum mempunyai kultivasi, tapi kemampuan gerakannya cepat. Dia jelas bukan hanya pengemis belaka. Kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan di perjalanan ini. Jangan menimbulkan masalah tambahan. Mari kita tinggalkan masalah dan jangan mengingatnya. Apa mereka juga kesini untuk binatang suci? Aku melihat mereka menjelajah lebih dalam ke dalam hutan. Target mereka kemungkinan besar sama dengan kita. Jika benar sama dengan kita akan menemukan peluang untuk membunuhnya dalam perjalanan. Mereka berdua pun jalan terus menyusuri hutan. Saat mereka jalan, mereka bertemu banyak binatang buas. Paman, apa mereka makan manusia? Lalu para binatang itu menghampiri mereka. Panjat pohon. Iya. Paman, selamatkan aku. Lalu tiba-tiba, wush. Paman kedua
Suara apa itu? Ah, selamatkan aku! Lalu dia mengambil busurnya dan mengeker ke arah Feng Jingke. Tapi dengan cepat, Feng Jingke berubah tempat. Sialan, turun dari kereta dan bersiap untuk bertarung. Mereka semua pun turun dan dia menembakkan panahnya. Tapi dengan cepat, Feng Jingke melompat. Para serigala maju dan Feng Jingke menyerang ke arah orang yang menggunakan busur tadi. Cepat menghindar. Tapi hokinya, dia berhasil menghindarinya. Dan para binatang buas itu tetap maju. Kakak, kenapa kau melamun? Lalu dia melempar busurnya dan langsung menghajar binatang itu menggunakan tangannya. Para binatang buas itu pun mati. Tapi mereka juga mengorbankan beberapa orang. Di mana pengemis kecil itu? Kakak, di mana paman kedua? Lalu seseorang pergi ke arah Feng Jingke. Kau bukan lawanku. Oh gitu. Feng Jingke pun maju. Dia menyerang si paman kedua. Tapi paman kedua berhasil menghindarinya. Feng Jingke menendangnya, tapi tendangannya berhasil ditahan. Feng Jingke pun mundur. Tapi saat mundur, si paman kedua menyerangnya. Tapi ternyata si kakak ipar menonton dari kejauhan. Pedangnya hampir mengenai Feng Jingke. Tapi si kakak ipar melemparkan batu. Batu kecil itu mengenai Feng Jingke. Dan Feng Jingke akhirnya berhasil menghindarinya. Sekarang giliranku. Feng Jingke menyerang dari bawah. Tidak bagus. Dan serangannya berhasil mengenainya. Serangannya berhasil melukai tangannya. Paman kedua, bunuh dia! Tunggu, biar aku yang mengurus pengemis ini. Orang ini tuh kalau nggak salah itu kakaknya. Kakak dari wanita yang tadi. Dia menggunakan jurus 5 kepalan tangan dan dia menyerang ke arah Feng Jingke. Untungnya serangannya berhasil dihindari. Feng Jingke menaruh pisaunya. Paman kedua, apakah pengemis itu ketakutan? Dia menyarungkan belatinya. Apa dia pikir dia bisa melawan kakakku dengan tangan kosong? Lalu Feng Jingke memasang kuda-kuda. Dia menyerang lagi. Tapi kali ini Feng Jingke tidak hanya menghindar. Dia menangkap tangannya dan langsung menahan kedua tangannya. Hah? Bagaimana mungkin? Lalu tangannya diputar dan dipatahkan. Tua muda, kakak, tidak. Tolong, jangan. Tidak, jangan membunuhnya. Lehernya pun dipatahkan. Kakak. Tua muda, bunuh dia. Cepat, balaskan dendam tuan muda. Paman, ini gak nyata kan? Gak mungkin orang yang kuat seperti kakakku terbunuh oleh pengemis. Kakak, paman, tolong katakan padaku kalau ini gak nyata. Ini gak nyata kan? Dan dengan mudah, Feng Jingke membunuh prajurit yang lainnya. Berdiri, ayo kita pergi. Gak, aku mau membalaskan kakak. Aku ingin membunuhnya. Sadarlah, kau gak bisa membunuhnya. Ayo pergi, jika tidak, kita akan terlambat. Mereka semua pun kabur. Sedangkan Feng Jingke, dia membantai semua prajurit yang maju. Saat dia pergi ke mayat kakaknya, dia mulai mencari barang. Apakah ini tas spasial? Aku tidak punya kekuatan roh. Aku tidak akan bisa membukanya. Biarkan aja bersamaku sekarang. Tunggu, di mana paman? Jangan bilang dia meninggalkanku lagi. Paman. Melihat binatang buas tadi, wah, daging. Feng Jingke pun mengambil daging dan pergi. Tapi ternyata mereka kembali. Kakak, bagaimana caranya? Aku menjelaskan ini pada ayah saat kembali. Kakak, kau gak boleh mati seperti ini. Yingro, bawa tubuh kakakmu kembali dan ayo bakar dia. Kami pasti akan membalas dendam hari ini. Paman kedua, pengemis kecil itu di dalam hutan 9 volts. Bagaimana caranya kita pergi untuk membalas dendam? Bagaimana caranya kita menemukannya setelah meninggalkan hutan 9 volts? Kita gak perlu bergerak sendiri. Setelah kita kembali, aku akan pergi ke guild tentara bayaran dan memberi hadiah untuknya. Secara alami, akan ada orang yang akan membantu kita menanganinya. Paman kedua, orang itu juga mengambil tas spasial. Itu lebih baik. Kita akan punya lebih banyak cara untuk melacaknya. Feng Jingke, bawahan Ruoyun. Situasi di hadapanku udah pasti masalah. Benar, aku akan ambil kesempatan ini untuk menyerap Qi ke dalam tubuhku. Meskipun aku nggak tahu teknik apapun untuk menyerap Qi, tapi ada beberapa dalam ingatan tubuh ini. Dia pun mulai berkultivasi. Aduh, susah untuk gak tertidur saat menutup mata dan tidak memikirkan apapun. Dia pun mulai melanjutkan kultivasinya dan dia mulai menyerap Qi. Menyerap Qi ke tubuh ternyata tidak berat. Lalu dia mengeluarkan tas spasialnya. Beberapa ya. Pertama-tama, aku masukkan dulu uang dan ramuanku ke dalamnya. Setelah barang-barangnya masuk, tas spasialnya pun tertutup. Super Royan, lebih baik kau tetap hidup. Dia pun mulai mengoleskan obat ke mukanya. Saat dia melihat ke sungai, darah. Lalu dia menghampirinya. Ada orang di sana. Dia pun menariknya keluar sungai. Saat dicek, ternyata dia masih bernafas. Dia pun mengangkatnya keluar dari sungai. Saat dia membuka bajunya, ternyata ada luka yang sangat parah di badannya. Lalu dia memberikannya obat. Kau cukup beruntung bertemu denganku. Lalu Feng Jingke membuang baju lamanya dan memberikannya baju baru. Saat dia menyentuh dahinya, ternyata panas. Demam ini disebabkan oleh infeksi pada lukanya. Lalu dia mengambil sebuah pil dan memberikannya kepada orang itu. Di malam itu, Feng Jingke berkultivasi lagi. Dan tiba-tiba serigala. Ternyata ada beberapa serigala muncul dari kegelapan. Sepertinya aku tidak bisa melarikan diri. Siapa yang menyuruhku menjadi orang yang sibuk? Para serigala itu mulai menyerang. Tapi serigala pertama yang maju dibunuh dengan mudah. Serigala yang lain pun mulai ragu. Lalu kaptennya menyuruh serigala yang lain untuk maju. Mereka semua pun maju secara bersamaan. Dengan mudah,
Feng Jike membunuh para serigala itu. Tapi ternyata ada 2 serigala yang menghampiri orang tadi. Gawat, Feng Jike langsung menendang api unggun yang ada ke arah serigala-serigala itu. Dia mengambil satu balok kayu yang apinya masih menyala dan dia arahkan ke para serigala. Dan akhirnya orang tadi itu bangun. Saat dia bangun, dia melihat segerombolan serigala. Apa ini? Oh, udah sadar. Lalu satu serigala maju. Awas! Dengan cepat Feng Jike menghindarinya dan langsung menusuk serigala itu. Serigala itu pun langsung mati. Kalau kalian gak mau pergi, akan kubunuh kalian satu persatu. Lalu akhirnya para serigala pun mundur. Syukurlah kau sadar. Kalau kau masih gak bangun, akan ku tinggal pergi tadi. Siapa? Siapa kau? Siapa aku bukanlah masalah. Lalu siapa aku? Apa otakmu terluka? Kau tidak ingat siapa dirimu? Kau sungguh terbentur. Kau mungkin terjatuh ke batu besar saat pingsan. Maka kemacetan darah pasti telah menekan sarafmu. Jika aku tidak salah, kau kehilangan ingatan jangka pendek. Kau akan baik-baik aja saat kemacetan darahmu menghilang. Baiklah, karena kau udah sadar, aku akan pergi. Tunggu. Saat dia berdiri, dalam hati Feng Jike, bukankah pria ini agak terlalu tinggi? Ada apa? Bolehkah aku ikut bersamamu? Aku tidak mengingat apapun. Aku hanya mengenalmu. Aku tidak akan merepotkanmu. Kau sendiri cukup bermasalah. Untuk apa pria sepertimu menangis? Kalau aku tidak ikut bersamamu, aku nggak tahu kemana harus pergi dan harus kembali. Kau juga nggak membiarkanku mengikutimu. Dalam hati Feng Jike, inikah yang mereka sebut kontribusi? Aku menempel pada orang lain dan orang lain menempel padaku. Untuk apa kau berdiri di situ? Ayo pergi. Oke, lalu aku memanggilmu apa? Terserah, karena kau lebih pendek dariku. Apa aku harus memanggilmu adik? Tentu. Lalu tiba-tiba, itu dia melihat segerombolan serigala yang tadi. Serigala-serigala itu gak pergi. Apa mereka berencana untuk tetap mengikuti kita? Feng Jike merespon, tenang aja, mereka gak akan berani menyerang kita. Mereka hanya menunggu kesempatan. Jadi kita membiarkan mereka mengikuti kita. Apa kau mau menangkap mereka? Lupakan. Udah, biarkan aja. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Adik, menurutmu apa namaku terukir di Leontin Giok ini? Ini digantung di leherku. Quan Silin. Apa namamu Quan Silin? Kurasa begitu. Kurasa kau disebut idiot besar. Adik, ada orang di depan kita. Selama kita pergi ke sana, serigalanya tidak akan berani menyerang kita. Orang? Bagaimana kau tahu? Udah pasti ada orang. Aku bisa mencium aroma daging panggang. Apa kau ini anjing? Kenapa aku nggak bisa menciumnya? Pasti di sana. Ayo, mereka berdua pun berlari ke arah orang-orang itu. Dan serigala mengejar mereka. Hei, itu ada orang di sana. Tuang ketiga, ada segerombolan serigala. Berhenti di sana. Siapa kalian? Aku dan kakakku pergi ke pegunungan untuk memetik tanaman obat dan kami diserang oleh pencuri. Kami akhirnya melarikan diri dan kemudian dikejar oleh kawanan serigala. Kami datang untuk meminta bantuan. Kawanan serigala ini adalah binatang buas dan mereka sangat cepat. Semuanya berhati-hatilah. Mereka berdua pun diam-diam mundur. Hei, berhenti di sana. Dasar pengemis kecil kotor. Menjauh dariku. Seorang pria berjubah biru berkata, "Sepupu, jangan kasar. Aku bisa melihat bahwa kultivasi kalian sangat rendah. Lebih baik tetap dalam lingkaran perlindungan. Kekuatan kedua pamanku berada di tingkat atas. Bahkan 10 serigala tidak menimbulkan ancaman apapun baginya." Dengan mudah, dia membunuh serigala yang maju. Dan melihat itu, serigala yang lainnya gak berani maju. Sepertinya anjing-anjing ini terlalu takut untuk mendekat sekarang. Terima kasih kepada Tuhan, kami hanya bisa berdiri di sini. Bocah, apa yang kau tertawakan? Kau pikir pria tua ini gak punya kemampuan untuk menakuti mereka? Lalu Quan Silin memotongnya. Kenapa kau teriak kepada adikku? Bagus, anak ini punya keberanian. Tatapannya menakutiku seperti banting besi, cukup tajam. Anda terlalu keras, dia masih terluka. Lihat, segerombolan serigalanya mundur. Lukanya cukup berat. Cepat rawat luka saudaramu. Ini sebotol salep, bagus untuk mengobati luka. Sepupu, kenapa kau sangat peduli pada mereka? Tidak apa, aku punya obatku sendiri. Biar aku bubuhkan padamu. Quan Silin pun diberi obat di badannya. Ayo, oke. Mereka pun pergi dari sana. Adik, kenapa kita nggak minta izin untuk mengikuti mereka? Kenapa kita pergi tanpa memberitahu mereka? Kenapa kita harus mengikuti mereka? Tentu, supaya mereka menolong kita ketika kita dalam bahaya. Salah, kita seharusnya bergantung pada diri sendiri. Jika kita bergantung pada orang lain, maka kita akan mati. Dan juga, kita bergabung dengan mereka untuk membunuh kawanan serigala. Tidak ada lagi serigala yang mengikuti kita sekarang. Jadi kenapa kita harus mengikuti mereka? Betul juga, walaupun adik mempunyai tubuh yang lebih kecil daripada aku, kau jauh lebih pintar dariku. Oh ya pasti, apa kau pikir aku sepertimu yang ditikam dari belakang oleh orang lain? Apa maksudnya ditikam dari belakang? Cederamu itu berasal dari tusukan jarak dekat. Dan juga, orang itu menyerang ketika kau gak memperhatikannya. Jelas pelakunya adalah seorang yang kau kenal yang ingin membunuhmu. Kau orang yang bodoh. Lalu dia mulai ingat sedikit. Mereka pun jalan terus. Di perjalanan, wah,
aku panen beberapa tanaman obat kali ini. Hah? Apakah itu? Wah, setelah sekian lama, akhirnya aku temukan lagi tanaman obat penghapus bekas luka. Tunggu aku di sini, sementara aku pergi mengambil tanaman obat itu. Adik, kau akan kembali kan? Feng Jingke sedikit terkejut, lalu dia mengambil sesuatu. Nih, aku akan kembali setelah mengambil tanaman obat itu. Ini, daging panggang untuk kau makan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!